Oke, jadi cerita ini kejadian sama perempuan, kita sebut aja namanya Ika. Ika itu umur 18 tahun dan tinggalnya di Bandung. Ada satu malam di mana Ika tuh mimpi, dia lagi jalan sama warga-warga desanya. Di mimpi itu Ika nggak tahu tuh tujuan mereka mau kemana, tapi yang dia lihat mereka ngelewatin kebun teh yang luas. Oke. Di situ Ika masuk ke terowongan, tapi terowongan itu tuh terbuat dari daun dan akar-akaran yang ngelingkar terus ngebentuk terowongan. Nah, Ika dikasih tahu jalan sama teman-temannya dia buat lewat jalan yang ada danau warna biru terang. Terus setelah Ika ngelewatin danau itu, ternyata Ika sampai di kampungnya dia sendiri. Tapi nggak tahu kenapa, kampung itu tuh beda dan cuma ada satu rumah. Terus rumah itu tuh lumayan luas dan besar. Dan begitu dia masuk, dia tuh langsung sadar kalau itu tuh kampung tempat neneknya tinggal. Pas udah di dalam rumah neneknya, nggak tahu kenapa Ika tuh ngerasa nyaman banget di rumah neneknya. Dan di situ si Ika nih ngomong ke temennya, aku nggak mau pulang, mau di sini aja, enak tempatnya. Nah, setelah Ika ngomong gitu, Ika tuh kayak ngerasa ketiduran di dalam mimpinya. Terus pas kebangun di mimpinya ini, yang tadinya rumah neneknya tuh banyak orang, tiba-tiba tuh kosong, gak ada siapapun. Di situ Ika mulai panik, dia nyari ke semua tempat, tapi gak ada satu orang pun. Dan pas Ika keluar dari rumah itu, Ika tuh ketemu sama perempuan yang ternyata tetangganya dia, pakai baju merah dan celana hijau. Terus ada juga satu laki-laki dan kakek-kakek yang pakai baju serba hitam dan jenggotnya tuh putih. Di situ Ika langsung nanya ke kakek-kakek ini, "Kek, orang-orang yang lain kemana? Aku mau pulang." Terus dijawab sama kakeknya, "Kamu udah gak bisa pulang lagi ke rumah kamu, nak. Kamu udah harus tinggal di sini." Terus laki-laki itu yang tadi ketemu sama Ika tuh ngomong, "Ya udah, kamu mau pulang, cepet pulang, jangan lama-lama. Terus jangan juga lihat ke belakang, biar kita aja yang jadi tumbal." Kita tuh maksudnya si laki-laki itu sama perempuan yang dia lihat Ika. Terus di situ Ika langsung nyari jalan keluar sama perempuan yang tadi. Ika mulai jalan ke danau biru itu. Terus setelah dia lewat, tiba-tiba dia tuh ada di depan gang rumahnya. Dan pas Ika udah seneng, dia mau ngomong tuh ke perempuan itu. Tapi tiba-tiba perempuan itu tuh hilang. Pas Ika masuk rumah, semua orang tuh lagi nangis sambil melukin Ika. Dan neneknya Ika tuh ngomong ke Ika kalau ternyata dia tuh udah meninggal seminggu. Di situ dia langsung pingsan dan pas dia bangun, dia udah ada di kamar. Ika di situ bangun dari mimpinya dia, badannya benar-benar full sama keringatnya dia sendiri. Dan 2 hari kemudian ada kecelakaan laki-laki umur 18 tahun di depan gang rumahnya. Persis pas Ika datang, keadaannya dia tuh meninggal dengan kondisi kepalanya tuh hancur. Di situ Ika nggak bisa ngelihat muka laki-laki ini, tapi Ika tuh yakin banget kalau laki-laki ini tuh yang ada di mimpinya dia. Semenjak hari itu tuh perasaannya Ika kayak bersalah banget. Terus Ika tuh selalu pengen minta maaf lah ke cowok itu. Dan setelah 1 minggu dari kejadian itu, sekitar jam 5 pagi, Ika nih kebangun. Dia dengar ada suara benturan kenceng. Kata neneknya dia, ada kecelakaan di depan kantor desa. Ika langsung ke sana tuh buat ngeliat. Dan pas dia lihat, ternyata ada minibus yang nabrak gerbang kantor desa. Nah, di situ ada 5 orang luka-luka dan 1 korban yang ketabrak, badannya tuh hancur nggak